Larandiak malu karena televisão Timor Pos live streaming hamutuk fale haulita jubilita iha programa banaka spesial ya edisan ohin ita dadalia ho banaka nairua jurnalista senior husik dan tempo Indonesia tokohin loran balu continua ativo iha institution media halau serviço hanesan jornalista hanesan mos Sefer redação nós jornalista senior UC Indonesia nebe uluk halau serviço kanar hanesan jornalista iha Timor Leste nomos nia fo nia contribuição ba iha processo luta libertação nacional lihusi informação nebe foi lalaismos nia simo condecoração husi Presidente da República. Tamane ia hawana hunya sorin marca presença Studio Men Televisão Timor Pos bainaka nairu jornalista senior maka iha klaran senior Jacob Herin jornalista senior Huse Indonesia nunemos ia hunya sorin liuna ba maun Mikael Mali atualnya hanesan Sefer redação iha STL bem-vindo dalla idatan mai Studio Mini Televisão Timor Pos. Dia kala mau di school patamba be ita tengke be saya da fila fale meu dia diak selamat siang. Ya tetap semangat ya. Semangat. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu proses awal mula tertarik dengan dunia wartawan dan menjadi wartawan dari tahun berapa? Dan kenapa tertarik menjadi wartawan? Sebelum kita ke penghargaan yang baru-baru diterima oleh Bapak Yakob, ya, silakan. Itu pertama saya datang sini ikut adik saya, dia sebagai TBO ikut militer, dia kerja di TVRI. Terus saya ikut ke sini 88, terus saya tinggal di rumahnya Mama Horta. Terus saya mulai liput-liput berita untuk kirim ke kantor berita luar negeri. Terus satu malam militer KR kami tidur di Tibar di hutan itu, terus tidak kasih makan, paginya dikasih makan buah kelapa, baru mereka antar dengan mobil pulang. Sudah itu di tanggal bulan tahun berapa 88 itu. Nah itu diterbitnya kok kita sambung dari koran mingguan Abos de Timor. Itu jadi mingguan Suara Timur Timur. Kita kerja di situ. Itu mereka semua direkrut, tapi saya karena itu ada SK pegawai negeri di TVRI, saya pegawai negeri. Jadi saya dibawa Pak Amalo datang di kantor itu untuk kerja. Kalau kerja. Itu di tahun 88 ya Pak? Tahun 88 sudah itu tanggal 2 Februari 1 Februari 93 itu terbit Suara koran harian Suara Timur Timur, dibantu oleh Kompas Group, Pak Salvador mereka urus, kami semua masuk di situ kerja susah senang naik. Jadi awal-awal ke Timor Leste itu bekerja di RRI ya? Iya. RRI dan akhir menjadi PNS. Iya. Dan akhirnya beralih profesi menjadi wartawan. Ya. Dan bagaimana dengan Pak Mikael sendiri? Awal mula menjadi wartawan. Awal mula menjadi wartawan dan tertarik untuk menjadi wartawan itu waktu saya masih sekolah di Semia Negeri Atambua. Oh iya. Sekolah Menengah Ekonomi Atambua. Atambua. Ya waktu itu saya mulai dari saya tamat 87. Iya. Dari mulai kelas 1 saya beli satu tustel kecil. Tustel kecil itu saya gunakan untuk foto-foto orang, foto-foto teman-teman, foto-foto guru-guru. Lalu mereka beli. Mereka beli. Lama kelamaan mereka bilang begini, "Hei wartawan, datang dulu." Saya juga tidak mengerti. Padahal belum jadi wartawan. Saya belum tahu apa itu wartawan. Hanya karena ngambil jepret-jepret. Ya, jadi karena saya punya tustel itu, saya foto lalu mereka beli dan saya gunakan itu bisa membiayai selama saya sekolah di Semia Negeri itu. Setelah tamat tahun 87 saya ke Dili.
Ke Dili. Saya ke Dili dan daftar di Universitas Timur Timur waktu itu angkatan kedua. Angkatan kedua, berarti angkatan kedua, awal. Angkatan pertama itu Pak Ekspedito mereka, Pak Domingus Saldanya, mereka yang angkatan pertama Universitas Timur Timur. Jadi pas angkatan kedua itu ada perekrutan. Ada perekrutan untuk wartawan. Untuk menjadi wartawan. Di Timur Timur ini tidak ada media. Dan medianya sulit. Hanya media yang ada itu dari Indonesia. Ada Kompas, ada Jawa Pos, Suara Pembaruan, Harian Abri, ada beberapa media yang masuk di sini. Dan informasi itu sulit sekali untuk masyarakat tidak tahu informasi yang apa yang terjadi di Timor Leste, apalagi di kabupaten-kabupaten. Jadi di pelosok-pelosok. Sulit waktu itu teknologi tidak maju seperti sekarang. Ya. Jadi waktu perekrutan kami mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Universitas Timur Timur diminta untuk mendaftarkan diri siapa yang punya kemauan untuk menjadi wartawan. Nah disitulah kami daftar. Saya, Otelio Ote, Gaudensius Mau, Justin Herman, teman saya yang di Jawa Pos sekarang di Indonesia. Jadi kami daftar dan kami mengikuti tes. Pertama tes tertulis. Tes tertulis itu langsung diorganisir oleh Pak Ekspedito. Karena waktu itu Pak Ekspedito sudah jadi wartawan Suara Pembaruan. Wow. Sinar Harapan. Pak Yakob, Sinar Harapan. Sinar Harapan dulu baru jadi Suara Pembaruan. Beliau tes kami menulis. Tes itu kita menulis tes tertulis untuk menguji nalar kita. Menguji nalar kita dan temanya mengenai reboisasi, penghijauan kembali tanah yang gundul. Dan disitulah kami mulai tulis. Setelah tes tertulis kami diwawancarai. Diinterview kembali. Diwawancarai oleh Petrus Suryadi, itu dari Sinar Harapan. Dia didatangkan di sini untuk membantu menerbitkan koran mingguan Suara Timur Timur di Timur Timur. Jadi saya adalah orang pertama yang dipanggil untuk diwawancarai waktu itu. Dan pertanyaan beliau pertama itu dia tanya, Anda sering baca koran? Saya bilang ya. Padahal saya jarang membaca koran, tapi saya bilang saya karena cita-cita mau jadi wartawan, saya bilang saya sering baca supaya koran. Lolos ya. Saya bisa lolos. Saya bilang saya baca koran apa? Jawa Pos dan Kompas. Oke. Akhirnya setelah itu, setelah diwawancarai, kami tidak melalui satu formal sound atau pelatihan tentang kewartawanan. Dulu 5W, struktur berita, itu tidak ada. Kita turun itu masih buta. Habis tes langsung terjun ke lapangan, jadi kita masih buta. Bagaimana kita menulis 5W 1H itu bagaimana, piramida terbalik itu yang bagaimana, kita buta sama sekali. Tapi kami karena dengan semangat, apalagi waktu dulu dengan Pak Yakob ini memberi semangat yang luar biasa untuk kami jalan saja. Karena beliau itu waktu itu sudah menjadi wartawan. Wartawan di RRI dengan Pak Ekspedito. Mereka sudah wartawan RRI, jadi punya sedikit pengalaman. Kami ini nol. Kami ini nol, tapi kami semangat karena beliau mendorong kami. Dan kami juga punya kemauan untuk apa itu wartawan, bagaimana kita jadi wartawan itu. Jadi jalan kami turun. Ya, singkat cerita akhirnya kita ya terbitkan koran mingguan Suara Timur Timur. Mingguan Suara Timur Timur. Dan tadi Pak Yakob menjelaskan bahwa itu lanjutan dari Avos de Timor yang sudah diterbitkan dulu Pak Ramos Horta dengan Pak Sanana. Pak Sanana ya. Jadi itu di Liposnya sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi tidak jalan. Gitu. Akhirnya Pak Gubernur Mario Carrascalao kasih dana 100 juta dikelola oleh Kanwil Penerangan bekerja sama dengan RRI Pak Paul Amalo. Ya kita terbitkan koran itu. Koran itu cetaknya di Bali. Di Bali. Waktu pertama kali terjun ke lapangan, peliputannya apa dan narasumber pertama itu siapa? Waktu itu kita narasumber pertama itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa saya buat profil pertama yang kenal dulu dong. Mahasiswi Untin, mereka angkatan ke-4 itu saya buat profilnya dengan judul yang kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Lalu ada beberapa berita yang kami
wawancara dan kami liput dan terbitkan di koran itu. Iya, seperti tadi bilang katanya itu yang diliput beritanya ya dibikin profilnya itu yang akhirnya menjadi istrinya Pak Dari Michael. itu melalui profil itu akhirnya kami jadi suami istri dan kami punya anak 3. Iya. Jadi itulah perjalanan kami Sebagai wartawan di sebagai dunia di dunia jurnalis ya. pertama kali. Iya. Kalau Pak Yakob sendiri gimana? Ya, Awal mula terjun ke Timor Leste, khususnya sudah memasuki situasi yang begitu rumit atau situasi yang mulai panas-panas, mungkin dapat tantangan yang lain atau dapat ancaman. ya, jadi kita pikir bagaimana supaya kita ini dapat berita. Kita ini harus baik dengan kawan-kawan yang mau merdeka itu. Setelah itu militer. Nah, Istadu itu Mario Keras ke laut, kita biasa ke rumah, jadi itu gampang. Terus gereja itu saya cari muka, saya sering tiap pagi bisa di Bapak Uskup Belo punya kapela. Jadi tidak perlu lapor diri wawancara, kita enak-enak, kita harus berbuat baik semua orang supaya dapat. Cepat dapat informasi. Cepat dapat informasi. Iya. Terus yang di militer itu kita harus hati-hati karena umpamanya ada Bretelin bilang ini kami tembak satu militer. Jadi saya pergi ke Koren, saya tanya komandan, bilang betul Pak itu apa? Militer tembak satu Bretelin. Saya balik informasi. Dia bilang tidak itu apa? Kita yang mereka yang tembak kita. Jadi tanya yang terbalik supaya mengklirkan informasi. Supaya jangan ada tersinggung. Yang menarik itu ada mereka tembak di petani penjaga pintu air di Loes. Malam-malam mereka telepon saya, datang jemput saya dengan motor, saya pergi sampai di Loes, saya foto mayat itu ada 7 butir peluru selongsor ada di situ. Saya datang tanya Panglima, Joni Lumintang, dia tanya, kau pergi ke lapangan? Ya komandan. Dia keras, saya halus. Saya kasih, ya komandan. Kamu pergi betul ya. Ada bukti. Ini foto. Nah, saya tulis berita besoknya. Panglima Timur Timur mengakui bahwa militer Indonesia menembak petani di pintu air di persawahan di Loes. 7 butir peluru dan mayatnya dibuang begitu saja sudah 2 hari tidak diambil. Woi masih ingat jelas di memori ini. Ya. Terus mungkin berita-berita begitu yang mereka. Karena menurut ahli alatas berita itu kan saya jual pergi ke kantor berita Amerika, mereka jual di 300 negara. 300 negara. 300 negara itu satu negara kira-kira 600 langganan, 600 surat kabar yang beli. Wow. Orang yang 300 negara dan satu negara itu ada 600 langganan. ya. Yang intinya apapun berita yang diberitakan dari Timor Leste melalui Pak Yakob itu mendunia. Ya. Iya. Itu ada kekuatan kita. Sampai saya bilang sama kawan-kawan di Karanistin. Ini hak menang merdeka. Kalau Funo itu kamu kalah karena kamu pun senjatanya 100 pucuk. Militer 35.000, berarti senjatanya 35.000. Ya, kalau mau menang, mau berita ini haukir, abang haukir, seluruh dunia baca, tidak bunyi-bunyi. Nah, tuliskan tidak bunyi, terus senang. Berarti senjata yang paling tajam yang bisa mengalahkan militer Indonesia waktu itu adalah informasi. Ya, ada satu mama di Bawakau, orang Cina, anaknya 1 tahun ditembak dari jarak 2 meter oleh militer. Terus dia menangis. Ini dia cerita saya. Dia menangis, dia bapak saya menangis. Tetangga saya dia bilang, oh Labelitanis, mari kita berdoa di patung Santa Maria. Supaya satu waktu mereka ini yang bunuh anak kita akan diusir dari Timur. Betul. Tahun 99 diusir. Diusir, iya. Tapi saya pernah cerita, tentara yang cerita.
kapal tentara sudah tarik jangkar mundur ke dermaga. Di mama-mama itu mungkin dendam. Tidak pakai celana dalam, tarik rok itu pasang pantat ke kapal. Oh, kurang ajar. Saya tanya, apa artinya? Saya tanya sama tentara, apa artinya? Saya tidak tahu. Apa artinya? Berarti dendam. Oh, gitu. Berarti dendam. Ya, pernahkah tidak ketika Bapak Yakob lagi meliput berita atau dari berita-berita yang telah dipublikasikan di 300 negara ini, Bapak sendiri dapat ancaman atau dapat tantangan yang lain yang dapat apa ya, bahaya pada nyawa sendiri itu ada nggak dari pihak militer? Iya. Satu malam mereka telepon, Pak Jakob, selamat malam. Itu wartawan itu kalau mobil tabrak tidak mati ya? Saya, ya itu mati, lahir itu dari meroma. Sedangkan nikah itu dari manusia. Anda orang Indonesia, Anda punya pengalaman beragama dan ada itu saya pegang. Mati dan lahir itu dari meroma. Betul. Saya ditabrak mobil 1 kali, tabrak sepeda motor 3 kali. Saya masih duduk. Puji Tuhan. Berarti campur tangan Tuhan juga ya. Ya, karena kebenaran harus diungkapkan betul melalui berita-berita yang diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Itu Michael punya adik suster sekarang lari-lari menangis. Oh, Michael sudah ditangkap. Saya tidak mandi itu, saya jalan ke Korea, ke Kodim tanya, Michael di mana? Dia bilang sudah pulang. Saya tanya sampai 3 kali, tentara duduk. Itu Pak wartawan tadi ditangkap, sudah pulang. Sampai mereka jawab, tanya terus, sudah tanya dalam masih tanya terus. Ya, kan kita mau konfirmasi. Saya tulis berita di Jakarta, militer Indonesia menangkap wartawan. Saya tidak pakai tentara, militer. Itu yang istilah pers internasional. Internasional, oh ya. Iya betul. Nah, itu karena apa sampai mereka tangkap Pak Jakob, dan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pernah ditonjok, dipukul. Itu karena pengaruh berita itu. Karena itu Alatas setiap hari bilang berita dari luar negeri itu tidak tipu. Tapi dia lupa Pak, itu ada orang Indonesia yang di dalamnya menulis berita. Betul. Gini loh, bagi saya itu agak heran, kan seperti bilang orang Indonesia, Ya. kok sesama Indonesia, kenapa harus saling menjatuhkan waktu itu kan? Mesti saya kan orang Indonesia, militer juga orang Indonesia, ya saya harus nulis berita berpihak ke mereka atau pro ke mereka. Tapi ini tidak, berbeda, Ya. memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi Ya. di hadapan saya dan Ya. di sekeliling saya. Mungkin saya itu melihat drama di Santa Cruz. Sejak dari situ pencintaan saya terhadap Timur-Timur itu tambah mendalam. Istri saya bilang, kalau cerita Timur 2 hari itu tidak habis. Ya, itu beratur-beratur turun orang Timur, ada sudah habis, ada sudah berhasil. Saya ibu bilang, kalau dia cerita tidak harus dikasih makan, tidak mau bilang kami cerita dulu. Saya tidak tahu, tapi itu ada kekuatan. Pertama saya tenang, kedua saya tidak takut dengan mereka. Buktinya sama-sama. Iya. Saya pergi ke Michael punya rumah, saya lari, tapi saya ada perasaan kecil, sepertinya nenek moyang atau leluhur atau maroma. Iya, Tuhan pasti campur tangan Tuhan itu. Ya. Ada kekuatan itu, saya selalu jaga. Iya, karena sekalipun ditangkap, diancam, bahkan dipukul juga masih tetap tenang. Iya, jadi benarannya dipukul, ditonjok itu benaran. Saya tenang-tenang, saya suruh masuk penjara. Siapa sih yang pukul atau tonjok? Komandan. Ya, komandan Kodim. Komandan Kodim waktu itu di tahun berapa? 88 atau? Tahun berapa? Tahun tidak enak. Tahun tidak enak. Bilang itu tahun tidak enak. Ya, tahun tidak enak. Ya. Saya wawancara dengan ibu yang anaknya dibunuh. Manuel Karskelauyan cerita saja, Manuel yang bawa ke bakal. Ini ibu itu, anaknya dibunuh, kalungnya diambil dari
jarak 2 meter dibunuh. Itu anak kecil salah apa? Tapi tentara itu bilang, Manuel ya omong, itu anak kecil salah apa? Bilang ini nanti dia besar dia bunuh kami. Terus Manuel hari itu juga jam 12 siang di Badung pesawat dari Bakau ke Kupang. Pergi tinggal di sana, jadi tahanan rumah. Mulai itu karena tinggal lama di Kupang dapat istri orang Kupang. Anaknya ya apa? Manuel juga, anaknya yang dibunuh. Oh, Manuel Kars. Ya. Manuel Kars kalau Jadi kalau Manel itu. Ya dia meninggal pas 99 itu. Iya. Iya, itu jadi kan kalau- situasi kalau mulai dulu memanas. Kalau kita melawan begitu. Tapi wartawan mereka takut. Biar sudah lari tapi tulis jalan terus. Itu yang dia takut. Berarti apa ya, kelemahan mereka itu adalah wartawan. Ya. Karena wartawan itu kan dia menulis apa yang terjadi di lapangan. Itu Ya. ada tentara punya siapkan kaset. Jadi Senana ada di Pak Gubernur Meriau Praspal punya kamar. Pak Meriau bilang, Pak Jako, malah ada turis. Jadi Louis bilang, turis dari hutan. Saya masuk rekam. Nah, itu kan orang lain tidak tahu. Saya keluar, Intel itu dia orang Katolik. Dia minta, Pak Jako, kasetnya apa? Nanti saya pinjam. Baik, saya pergi cepat-cepat. Saya rekam dengan cepat kirim. Masih saya bilang, kau tidak datang ambil kaset kan? Datang sudah. Sudah datang ambil kaset. Pergi dengar habis kasetnya dia putar supaya patah. Jadi kalau pulang masuk di kaset tidak bisa putar lagi. Jadi dia kasih patah. Sudah menghilangkan. Nah, dia kasih patah tadi saya suka. Dia bilang, Pak ini kasetnya, besok bawa datang. Saya taruh. Nah, Pak masih pakai kak? Saya bilang, saya sudah kirim berita. Dia gugup. Saya sudah kirim berita sudah di luar negeri. Dia gugup. Emang setiap berita yang dikirim itu hanya apa ya, gimana, hanya 1 baris 2 baris udah langsung dikirim atau harus berita full baru dikirim? Itu kalau berita kantor berita itu waktu itu harganya bayar berita itu 1 kata Rp1.000. Wow. Jadi kita ketik itu berapa kata kita sehari ini uangnya sekian, saya ketik. Oh ya saya sudah dapat uang, ketik kirim. Jadi menurut kantor berita itu saya kirim dari sini sampai di Jakarta. Jakarta lihat sudah oke, diterjemahkan lebih bagus lagi. Tekan ke Singapura, Singapura tekan ke Bangkok, dari Bangkok lihat sebentar tekan ke New York. Sampai di New York 10 menit dia tekan, berita itu masuk ke 300 komputer di seluruh dunia. Hebat. Seorang Jacob Herin. Dan lucunya ada kasus apa? Dari televisi, radio televisi Portugis telepon saya. Pertama BBC London, konfirmasi sebelum benar. BBC, televisi Portugis telepon sebelum benar. Besoknya mau datang lagi. Mungkin mereka kan sadar. Kita omong ke mereka sadar. Nah, itu saya tahu semua. Jadi pas saya wawancara orang besar seperti Pak Thomas Gonçalves, John Tavares. Nah, itu saya sengaja wawancara di mana rumah yang biasa-biasa. Karena pintu itu matanya tidak lihat. Di Uskup Beloknya itu ke Prabowo pasang wifi. Jadi kita datang sembahyang makan, Prabowo lihat dari rumah sebelah. Tapi saya tahu tenang-tenang. Jadi saya dengan Pak Belok, kalau omong di taman. Dia bilang, kenapa harus di taman? Kalau di kamar itu elah dia di taman supaya ada udara Segar. tidak tahu, sampai 3 hari dia main terus. Saya bilang, kita di udara itu mereka punya waktu itu lihat kita kuliah. Oh gitu. Itu yang beliau tangkap dari saya. Makanya dia suruh saya buat makalah, malam-malam dia jalan ke saya rumah, Pak Jako. Nanti bikin makalah karena mereka ada minta makalah. Saya bikin. Bagaimana Pak Michael sendiri? Apa sih pengalaman pahit yang dialami selama menjadi wartawan, khususnya di zaman tidak enak? Seperti yang tadi bilang zaman tidak enak di zamannya Indonesia. Jadi saya mau katakan bahwa waktu tahun 80-an di sini media belum ada. Dan kami mulai terbitkan media mingguan Suara Timur itu. Media itu punya kekuatan yang besar. Ya. Nah, karena masyarakat itu haus informasi, mereka tidak bisa akses informasi. Kalau tanpa wartawan. Satu-satunya media yang ada di sini, jadi mereka
menggunakan itu untuk bisa ekspresikan mereka punya apa yang mereka rasakan selama pendudukan Indonesia itu. Jadi satu-satunya pintu untuk mereka bisa bersuara itu media itu. Dan orang lupa bahwa kekuatan media waktu itu memang luar biasa. Karena seperti Pak Yaakob bicara tadi, satu berita masuk di 300 negara itu kok luar biasa daripada senjata bunyi di sini. Nah, itu orang tidak tahu, tapi satu kalimat saja Pak Yaakob kirim dari sini 300 negara di luar negeri sudah tahu. Itu kalau kita jadi itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bukan berarti intinya kita menang bukan karena senjatanya, benaran senjatanya, tapi karena menang karena informasi yang sampai ke dunia internasional. Jadi peran media waktu itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Iya. Ya. Karena informasi yang kadang-kadang kami publikasikan di media itu kadang-kadang teman-teman dari Ailaran itu dari hutan itu mereka copy kirim ke luar negeri. Jadi informasi yang keluar di media Suara Timur waktu itu jadi bahan untuk bisa kampanye. Iya. Karena orang tidak bisa bicara yang mau merdeka itu sulit, siapa yang mau bisa bicara itu ancaman dan nyawa. Nah, jadi pengalaman pahit kami waktu itu ya banyak tantangan. Jadi seperti banyak intimidasi lewat telepon, ancaman langsung, datang langsung, dan pernah juga ditangkap. Ya saya ditangkap karena saya ada foto terkait dengan foto yang dimuat foto Mauhunu. Jadi setelah Pak Sanana ditangkap oleh militer, Pak Mauhunu yang menggantikan Pak Sanana di hutan. Dan ada wartawan internasional yang mungkin mereka bawa ke hutan dan ambil foto. Foto itu dikirim ke media internasional, Associated Press, AP. Koran Surya, tempat saya bekerja di media itu, dia ambil foto itu dan muat di koran itu. Karena militer ini tidak baca captionnya. Cuma lihat foto doang. Fotonya saja, lihat fotonya doang. Dia langsung panggil karena yang mereka tahu bahwa perwakilan koran ini saya. Perwakilan koran ini saya, jadi tunjukkan ini pasti dia yang ke hutan. Tangkap dia. Dia yang ke hutan. Ayo, tangkap dia. Jadi pagi-pagi jam 6 saya belum mandi, saya masih pakai celana. Itu di tahun berapa kira-kira? Tahun kalau masih 92. 92. Berarti saya habis masakre Santa Cruz. Ya, setelah masakre Pak Sanana kan ditangkap setelah Santa Cruz. Iya, 93 ya. Ya, jadi Pak Sanana itu ditangkap pada tanggal 20 November 1992. 92. Jadi setelah itu beliau digantikan oleh Mauhunu. Jadi Mauhunu atau Mauhudu? Mauhunu. Mauhunu itu dia ditangkap lebih dulu sebelum Pak Sanana ditangkap. Oh gitu. Mauhunu ditangkap di sini dekat Palasio Presidente ini. Ailaran ini. Oh dulu ini masih banyak hutan-hutannya ya, belum ada pemukiman warga. Istana Presiden itu adalah lapangan helikopter. Yes. Saya tinggal di situ. Dan Pak Yaakob tinggal di situ. Dan itu lapangan golf orang panglima mereka itu biasa sore-sore main golf. Pak Gubernur mereka main golf. Dan saat itu Mauhunu nonton mereka. Akhirnya Mauhunu ditangkap. Setelah Mauhunu ditangkap, ya Pak Sanana ditangkap. Lalu Pak Mauhunu yang ganti beliau di hutan sebagai salah satu penggantinya. Jadi karena foto itu mereka pagi-pagi ke rumah dengan senjata lengkap, di bawah pimpinan Babinsa. Babinsa di setiap desa itu kan ada Babinsa. Jadi Babinsa itu datang ke rumah saya dengan beberapa militer yang lengkap dengan senjata. Mereka panggil, sekarang Pak Mikael ke Kodim. Untuk apa Pak? Pokoknya ikut saja, komandan panggil. Jadi kalau begitu saya mandi dulu, tidak usah mandi. Akhirnya saya ikut saja. Sampai di kantor desa, kami dua Babinsa itu naik motor RS King 1, dia pemotor RS King. Kami dua lewat Audian pas di perempatan mau ke lapangan Pramuka, motornya macet.
Nah, tiba-tiba ada informasi lewat HT dari komandannya. Bagaimana orang yang tadi saya suruh kamu tangkap tuh? Lalu dia jawab, sasaran sudah di tangan saya. Nah, jadi sasaran sudah di tangan saya. Hati meledak dik. Ya, jadi saya juga, oh ini pasti saya dibunuh atau saya sudah takut. Lalu saya sempat tanya, Pak, kita mau kemana? Ikut, jangan tanya-tanya. Nah, Terus singkat cerita? Singkat cerita saya dibawa ke Kodim. Di Kodim lalu mereka tanya, ini foto mana klise-nya? Pertama kan dulu kan kita harus foto itu kan klise. Ada klise-nya. Kalau sekarang kan tidak. Iya. Nah, klise mana klise yang ini kamu foto yang kamu kirim ke media harian Surya itu. Lalu saya bilang begini, Pak, itu bukan saya yang foto. Apa kalau baca ini korannya, ini captionnya foto ini Caption fotonya dari lihat dulu. AP, media internasional. Nah, jadi koran ini dia kutip dari media internasional. Nah, lalu di situ mereka, oh begitu. Oh ya. gitu. Nah, dari situ suruh mereka pulang dan saya langsung ke RRI, bertemu dengan Pak Paul Amalo sebagai Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia di RRI. Nah, dari situ, mulai di situ sudah saya pulang ke rumah. Ya. Habis cerita itu ceritanya terakhir di situ. Itu tangkap pertama. Oh berarti masih ada lagi? Ya masih ada penangkapan yang kedua, yang ketiga. gara-gara berita Air Merah itu. Berita Air Merah yang 300 kamu tulis 350 orang mati. Yang dari gereja. Dari gereja menghimpun data bahwa ada kematian yang jumlahnya 350 di Air Merah. Dari bulan Januari sampai Juni dari gereja melakukan penelitian. Jadi militer itu tidak terima itu karena tapi seolah-olah berita tentang kematian itu kematian karena apa? Ya. Itu mereka tidak tanya, militer kan tidak tanya itu. Mereka tanya karena intinya hanya karena kematian itu. Kematian itu seolah-olah mereka yang bunuh. Mereka yang bunuh. Di laporan prestis dari gereja itu juga tidak menyebutkan mati sakit. Yang dari bulan Januari sampai dengan Juni itu matinya 350 orang. Tapi tidak jelaskan secara perinci sakit apa, untuk hanya mereka hitung kuburan baru-baru semua. Itu juga politik. Iya betul, politik. Ya dari situ saya dipanggil, tadi sudah dijelaskan bahwa dengan pemimpin redaksi Agus Ismunarno, pemimpin redaksi Suara Timur, kami dipanggil ke rumah Panglima. Ke rumah Panglima waktu itu wakil Danremnya itu Pak Tiki Sanakri. Pak Tiki Sanakri waktu itu tanya tentang berita itu. Bilang berita itu menurut mereka berita bohong. Menurut mereka berita bohong. Ya. Berita bohong sampai beliau lempar koran itu, lempar saya dengan koran itu. Ini berita bohong. Lalu beliau tanya lagi, apakah kalian bisa besok tulis bilang uskup bela bohong? Tapi tentang berita itu, emang ada berapa narasumber yang ada di berita itu? Ya, hanya press release dari gereja itu. Hanya karena press release ini. Press release itu, ya. Dan itu dibikinkan berita. Ya. Dan diprotes, tidak diterima oleh pihak militer Indonesia. Ya. Oh gitu. Terus akhirnya setelah itu kami jelaskan, kami bilang kalau tidak berita ini tidak benar, bapak-bapak bisa membuat satu press release atau yang sama hak jawab supaya kami turun lagi di tempat yang sama di koran yang sama. Akhirnya kami cerita dilepas lagi dari pihak militer. Ya pokoknya waktu itu setiap kali konferensi pers, jumpa pers itu STT itu sepertinya pengadilan, sepertinya diadili karena di situ mereka bicara dulu kesalahan ini STL ini sampai mereka itu bicara bilang. Berarti pihak militer menjadi hakimnya. Ya, sampai mereka bilang ini wartawan STT itu orang-orang kepala dua. Ya, orang-orang kepala dua. Terus? Jadi akhirnya mereka klarifikasi. Klarifikasi ya berita. Terus? Itu, kami buat mereka press release-nya kami turunkan lagi. Artinya hak jawab mereka. Ya, mereka bilang lagi apa? Jadi waktu itu kita kasih tahu, saya belum Pak bikin saja press release, mereka kerjasama dengan dinas kesehatan bikin, terus
mereka tulis 150 orang mati. Kita mau di tempat yang sama. Dan itu paginya mereka senang, tertawa, tapi itu ada kekalahan bahwa 350 gereja punya, mereka 150, mereka mengakui memang ada kematian di situ. Nah, jadi biarlah publik yang menilai bahwa angka ini mana yang benar. Jelas wartawan tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Mereka menginformasikan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Jadi mereka panggil saya ke Korem, tanya berita lain, kata, Pak Jakob terima kasih sudah muat berita kami. Sudah, ya sama-sama. Tapi itu ada kebodohan mereka ada di sana. Karena mereka mau mengaku. Dunia sudah menangkap kebodohan. 150 orang. Iya. Dan itu orang-orang, saya ketemu dari bulan Juni tahun 93. Saya dari Denpasar, saya tidur satu malam, paginya naik Garuda ke Jakarta, saya dipanggil bawa ke sana. Terus di dalam pesawat itu ada satu orang, dia duduk saya tidak tahu, saya pikir itu penumpang biasa, jadi dia tanya, Pak dari mana? Saya dari Dili mau ke Jakarta. Nah, di Dili Pak kerja sebagai apa sih? Saya kerja biasa, saya kerja apa saja, yang kerja sama. Dia bilang kenal Pak Yakob Herin, saya bilang saya kenal. Terus dia ambil buka Demtas, dia orang dari LIPI. Dia sementara melakukan penelitian. Dia bilang, ini saya kelipin Pak Yakob Herin punya berkas-berkas tulis tentang Timur Timur. Saya kelipin dari Harian Jakarta Post, satu map. Oh bagus, dia ada, itu orang baik. Dia bikin clipping. Nah, dia tunjuk sama saya, kemudian dia duduk sebelah, saya duduk sebelah, dia bilang, Pak kenal dia sama, ya dia orang baik sekali. Tulis berita, rajin dia. Dia umumkan saya. Iya. Ketemu langsung dengan Pak Yakob, tapi dia belum kenal Pak Yakob. Itu Harian Jakarta Post datang cari saya. Kami mau cari Pak Yakob Herin untuk bantu kami menjadi korespondennya. Saya bilang dia ada nanti Pak. Saya kasih tahu. Kami udah jalan-jalan sudah 3 hari, kami makan di hotel Turismo. Hotel Turismo. Terus dia bilang itu Pak Yakob kemana sih, kita sudah 3 hari tidak ketemu. Terus saya ambil sabu kartu, saya tunjuk dia. Ini saya namanya Pak Yakob Herin. Oh, Bapak ini. Dia lihat saya, kenapa? Sudah 3 hari Bapak tidak begini Pak. Sini kan situasinya lain, tidak baik. Jadi saya tidak mau, apalagi Bapak ini orang Jawa. Mungkin orang intelijen saya kan tidak tahu. Jadi saya juga mesti hati-hati, saya tidak mau mati. Ini trik gerilya. Ternyata wartawan medan perang itu memang seperti itu, dia harus tahu trik-trik supaya tidak cepat ditangkap, itu ya begitu. Kalau saya mikir, saya bilang, jangan takut, mereka juga takut kita. Saya jalan semangat-semangat, jangan, mereka juga ada takut kita setengah mati. Kalau Bapak Yakob sendiri berapa kali ditangkap? Saya itu berapa? 1 kali masuk penjara itu, terus kalau diancam telepon itu terus, tapi kan itu diteror melalui telepon. Telepon mungkin tidak 3-4 kali, tapi saya itu biasa tidak suka cerita. Saya banyak diamnya dan cuma tangan yang bergerak. Kalau kita cerita itu informasinya, cerita-cerita itu bisa lain lagi ceritanya. Jadi jangan cerita, diam saja, taruh dan mengatur strategi. Kalau saya ke kantor saya jalan kaki, yang kaki di lorong-lorong, saya tidak mau jalan. Kan mereka tahu Pak Jakob itu banyak kawan. Saya jalan kaki di lorong-lorong. Sehingga itu kenapa? Supaya kalau jalan raya, oh dia bisa jalan sini, kita tabrak dia. Oh gitu. Makanya tabrak oto 1 kali, motor 3 kali. Tapi puji Tuhan selama. Karena saya tidak salah. Iya betul. Ya. Memberitakan kebenaran. Ya, Mikir tahu saya tidak cerita orang, cerita tertawa. Iya, berarti Bapak sendiri ke Timor Leste dari tahun 88, bekerja pertama di RRI, menjadi PNS, setelah itu bekerja juga di Voz de Timor. Bapak Amalo bahkan kita cetak koran ini menjadi mingguan suara Timur. Ikut saya itu tidak pakai tes kan Pak Amalo yang bawa. Berarti dari RRI ke STT, setelah STT berdiri. Karena saya sudah kerja enak tadi, saya sudah tinggal di 1 kamar bayar 250 1 bulan.
Saya juga, saya terima jadi pegawai negeri lagi. Pak Amal panggil 3 kali. Kau punya SK 100%. Tidak usah. Pegawai negeri tunggu bulanan, sementara saya menjadi koresponden internasional. Dihitung per kata saja. Satu kata itu 1.000. 1.000. Jadi mereka juga bilang, itu jangan terus, setengah lama sudah cukup. Kalau sudah, ya karena pembayarannya mahal, semakin banyak semakin mahal. Iya. Sampai hari ini mereka masih ingat saya. Itu di kantor berita Amerika itu yang umur macam saya sudah mati semua. Kembali Diput Paus di sini mereka paksa mesti dengan saya. Oh kemarin Bapak Paus kesini, Bapak kesini juga? Mereka paksa harus dengan saya, tapi saya bilang paspor masih mati. Mereka bilang harus ikut ke Papua Nugini, ke sini baru ke Singapura, baru Bapak pulang. Yeah. Dan Bapak itu orang tua kami, ibu itu kemarin saya kirim bahwa saya terima penghargaan dari Bapak Presiden. Dia bilang sangat pantas. Dia kasih tadi Bangkok WA saya bilang sangat pantas. Pantas apa? Dia bilang gini, Bapak kan perjuangan 2 dekade dan beritanya kami lebih tahu karena Bapak tiap hari kirim ke kami. Iya. Saya diam saja. Iya. 300 negara beritanya diakses. Ya memang bangga sekali kalau dapat penghargaan. Siapapun mengakui, hanya orang-orang yang belum tahu saja, yang belum kenal saja sepak terjang Pak Yaakob Herin dulu di zaman yang tidak enak. Dan akhirnya walaupun kita sendiri tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, pada akhirnya apa yang kita lakukan akan dihargai oleh pemerintah melalui suatu penghargaan. Tapi intinya sebagai seorang wartawan kita tetap memberitakan kebenaran, karena itu yang diutamakan. Karena wartawan adalah suatu profesi. Ya betul tidak? Betul. Nah, setelah ditangkap, dilepaskan, sampai tahun berapa Bapak Yaakob sendiri keluar dari Timor Leste? Jadi pagi itu saya datang ke Suara Timur mau kerja. Itu namanya siapa? Bukan Santina, ada satu lagi perempuan. Rosa Garcia? Rosa. Atau Susana? Dia pas sama masuk. Papa, Marvel, dia bisik telinga saya. Jangan datang. Tadi ada mahu di sini datang. Satu mobil dengan senjata semua. Pulang sudah. Mungkin sekarang mereka sudah di rumah. Lari sudah. Terus saya senyum-senyum. Hai, suruh lari kok, Bapak tenang-tenang. Saya senyum-senyum, saya pulang. Sampai masuk itu, mereka sudah ada di sana. Saya masuk, dia tanya, saya masuk di kamar, kunci kamar. Saya keluar mau ke meja di rumah, dia ketemu saya di lorong. Selamat sore Pak, sore. Bapak kenal Pak Yaakob Herin? Saya kenal. Dia di mana? Tadi dia ada pergi ke sana ke kota. Mereka pulang, saya masuk lagi, itu kunci jendela apa semua. Saya keluar lagi, itu ada auto sudah ada. Mereka di dalam auto biru. Mereka hanya tidak buka kaca, mungkin lihat darah. Saya diam. Saya berdiri, begitu auto pergi, baru saya cari jalan lain, jalan di pisang-pisang apa semuanya. Sudah gelap, pergi ke rumah Mika. Tidur di sana 3 hari. Malam itu telepon. Ada orang Tambua yang kerja di turisme. Bawa travel. Sedan, antar saya ke Kupang, saya tiba di Kupang tanggal 25 Desember tahun 95. Akhirnya. Nah setelah lewat batas, merasa diri sudah aman? Belum. Karena mereka penjaringan semua. Malamnya saya pergi ke ipar saya, intelijen di Korea. Dia bilang, ini mereka suruh saya tangkap kau. Saya bilang, kau tangkap sudah. Saya bahasa punya adik perempuan, kau tidak ada istri. Dia ada istri kan, saya bilang ponakan. Oh gitu. Tertawa saya. Dia bilang, ini orang pintar, orang hebat. Saya diam. Saya bilang, tugas engkau amankan saya. Kau tidur di mana? Saya tidur di atas. Ada Sipri punya rumah. Oh baik. Nanti kalau mereka tanya, bilang saya tidur di atas. Waktu itu sudah berkeluarga belum? Belum. Oh masih. Saya baru nikah 97. Oh 97. Sebenarnya 95 itu, 93 itu saya pulang liput gempa di Flores itu mereka paksa, tapi saya bilang sabar dulu.
97 saya pulang, baru orang bilang, kalau kau tidak nikah saya mau dengan orang lain. Mereka mulai gara-gara saya. Ada saya ikut aturan. Ya itu berarti tidak jodoh. Kalau memang pada akhirnya nikah dengan orang lain berarti tidak jodoh. Ya. Tapi karena jodoh ya pada akhirnya jadi. Tapi yang lucunya itu saya pergi ke kapal perang Espresso. Orang semua sudah naik di sana, termasuk Justin ini. Semua sudah naik sana, saya belum. Saya baru pulang dari Kupang, Panglima. Terus sampai itu telepon, Jack, kau di mana sih? Saya baru tiba dari Ibu berita di Flores, baru tiba. Ini mau sementara cuci baju. Lepas. Itu mengenai ke kapal perang Kepunama sudah di sana. Itu wartawan Indonesia semuanya, wartawan koran luar negeri tidak ada. Kau harus pergi. Saya senang tuh. Itu pas saya naik di kapalnya komandan memang. Jadi komandan saya tunggu di mana? Tunggu di labang heli. Nanti pesawat dari kapal jemput kau. Pesawat dari kapal, pilot perempuan, dia turun hormat saya. Saya bukan lihat pilotnya, saya, Nona ini cantik sekali. Dia hormat saya. Naik ke kapal. Dalam keadaan seperti itu masih bisa. Masih hibur itu. Iya. Dan sampai di kapal dia bilang begini, Pak Komandan, ini Pak Jack Herin dari Harian Jakarta Post. Kamarnya di sini. Baik. Itu kamu orang Katolik atau orang Muslim? Saya orang Katolik. Kenapa Anda tanya pakai agama sekali? Dia bilang, tidak, ini kan bulan puasa. Tidak, wartawan itu solidaritas. Kami 10 orang di sini. Jadi dia bangun sahur, kami makan. Kami makan siang, dia makan. Tidak mungkin dia pakai puasa-puasa itu. Tidak ada Pak. Iya. Solidaritas itu harus ada. Dia ikut saya bilang, ini saya kan tipu dari. Ini aturan wartawan. Dia ikut saya karena saya di malamnya mau Espresso mau datang bagi jadwal. Kami duduk. Komandan Om. Semua orang sudah punya nama. Kau besok di kamar ini lampu semua kasih mati. Kamu meloi-meloi saja dari jendela ya. Tidak boleh buka jendela. Nah, semua sudah dapat tugas. Ada yang duduk di ruangan pers sementara ketik. Mau foto berdirinya sini. Saya tidak ada ini lembah. Saya angkat tangan. Komandan, kenapa Anda menuntut saya harus naik ke kapal? Saya belum dapat tugas. Oh maaf. Saya panggil dia orang yang urus-urus. Besok Anda pakai celana pendek, ada rompi anti peluru, baju tidak boleh pakai, batu setel siap otomatis memang. Naik di heli. Di heli itu pintu jendela buka, tinggal kosong saya. Jadi terbang miring-miring. Terus setel otomatis. Itu waktu itu mau ke mana? Jaga kapal Espresso Portugis punya datang. Dari Portugis itu datang dengan kapal mau bakar lilin tabur bunga di Sebastia orang Santa Cruz. Ya oke. Tapi orang Indonesia tidak mau. Mau akhirnya jaga kapal di tengah laut suruh pulang. Tapi sebenarnya itu kalau mereka mau izinkan masuk tidak ada problema kan. Itu ada proyek orang Indonesia 18 miliar. Kita wartawan semua, kita tidak tulis. Ya. Oh gitu. Kita hanya tulis kapal Espresso sudah diusir. Iya. Enak-enak. Ya, kita ngomong-ngomong tadi ya, kan ada 300 negara yang akses beritanya Pak Yakob ya. Waktu itu emang menggunakan apa ketik beritanya? Itu kita saya ada ransel, saya pikul itu mesin tik. Oh mesin tik. Sampai di kantor orang saya duduk ketik saja, aman saya ketik. Kan yang jelas waktu itu belum ada HP ya. Ya. Terus saya mengeluh sama Ali kantor berita Amerika. Ali kita kirim berita itu susah bagaimana? Mereka kirim satu alat. Alat itu bisa sadap orang punya telepon di kantor-kantor. Kita program nomor, ibu pilih nomor, kita program. Nanti habis bulan ibu kaget itu pulsanya banyak, bayar banyak. Karena itu kita sudah program. Dan sampai di rumah saya omong-omong, itu barang saya sembunyi di saku terus, takut orang tahu. Nah, itu bahaya. Pak Yakob cocok sekali menjadi seorang intel. Iya, iya. Habis waktu itu tulis beritanya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Saya bilang saya tidak bisa bahasa Inggris. Hai, bahasa itu urusan kemudian. Yang penting berita. Orang butuh berita bukan butuh bahasa. Bahasa itu kami bikin di sini. Tapi itu jangan tulis terlalu banyak. Setengah halaman cukup. Hitung berapa rupiah. Supaya nanti
kena bayar banyak-banyak gitu. Tapi dulu itu dari kantor berita tuh bendaharanya di Jakarta. Jadi enak, sekarang itu bendahara ada di Bangkok. Jadi kalau kita tulis tunggu harus 1 bulan dulu. 1 bulan baru ditransfer. Iya. Dulu, sekarang. Oh, Kalau sekarang. dulu kan tidak, dulu itu kita Di minta, Jakarta. mereka kasih keluar. Ibu yang bendahara tuh dia omong sama saya, baru saya tulis tentang gunung di Flores Meletus, 10 orang meninggal. Ibu bilang, Bapak bukan seperti dulu, kita curi uang kita mau pribadi dulu baru kas datang kita ambil. Tapi Iya. sekarang ini di Bangkok Bapak, jadi Bapak tunggu saya sih, tidak ada lah Nah, problem. Pak Yakob sendiri sekarang ini masih aktif di media, masih Ya, aktif iya. nulis-nulis, kirim berita. Ya, di kantor berita di Jakarta Post itu kalau Masih mereka- aktif di Jakarta Post kalau mereka, sampai saat ini. Kalau mereka minta saya tulis opini, saya tulis. Terus di kantor berita Amerika tuh kalau ada kejadian, Masih juga tetap menjadi koresponden kalau media luar negeri. kalau mati satu kita bilang berita, mereka bilang itu orang tidak baca. Kalau mati 10, 100 itu berita. Mereka bilang itu orang internasional. Internasional ya itu. Terus satu hari saya diwawancara sama mahasiswa satu dari Pakistan. Dia studi tentang rekonsiliasi antara Kashmir, masalah Kashmir. Dia belajar, dia S3. Dia minta wawancara 75 pertanyaan. Bisa bilang kalau 1 pertanyaan 1 juta, jadi 75 juta. Dia tarik nafas, Bapak saya juga orang biasa. Saya bilang, baik. Jadi Bapak bantu. Saya tanya, kenapa Anda tanya saya? Saya baca Bapak punya tulisan tentang kemenangan Timur Timur dalam referendum di jurnalnya orang Amerika. Saya bilang, ya. Akhirnya dia wawancara 75 halaman, saya kasih 1 halaman. Dia pakai itu dan dia lulus. Dia bilang nanti dia sudah mungkin bulan depan kan 2 bulan lagi dia mau datang ketemu saya di Makmur. Wow. Karena saya kasih 1 halaman tadi, bagaimana strategi mau memenangkan Kashmir, mau bukan negara. Iya, apalagi saat ini Kashmir, Pakistan sama India lagi konflik tentang ini area Kashmir ini. Iya. Nah, bagaimana kan Bapak pulang tahun 95. tahun 95 ya, 1995. Nah, pas referendum berarti Bapak sudah di Indonesia. Nah, pernah kembali enggak? Saya datang sini 2003 setelah merdeka. Oh, setelah merdeka baru kembali ya. Terus tapi ibu lupa, kami ada jaringan Katolik garis keras. Orang itu namanya Joseph Nevin. Dia masuk selundup di dalam panitia pemilihan. Oh. Dia panitia dari PBB. Padahal dia itu wartawan asli dari New York Times. Kami selundup dia, kan dia orang Katolik. Terus sudah itu pulang dia tulis buku. Kami cetak di Jakarta. Tentara beli 1000 eksemplar bakar. 2 hari kemudian kami cetak lagi. Bukunya sekarang beredar. Kami buat, itu yang kekuatan pers. Aku sampai speechless loh. Bukunya masih ada. Kalau nanti saya tanya mereka mau kasih, saya bakal kasih. Iya. Dia ikut panitia referendum. Oh, jadi 99 nggak ke sini pas referendum? Kami pakai dia itu. Dia cerita semua. Dia lapor kami, lapor di grup kami, lapor di Jakarta bagi. Kamu punya ini, kau tugas ini. Dia orang Amerika. Oh, orang Amerika. Tapi dia orang Katolik, fanatik. Fanatik ya. Dia sama dengan. Tapi dia juga asli wartawan. Dia jurnalis, kami pakai dia. Dia pernah ke sini, tapi saya bilang kalau masuk ke Timur, kau harus ganti nama. Jadi dia ganti nama, kami suruh dia ganti nama. Selunduk sama, kau harus masuk di panitia. Dia bilang itu mesti tanya karena pengalaman. Kau ganti nama. Itu karena kau masuk imigrasi, orang sudah semua ganti nama baru. Ya, ganti nama baru, namanya Joseph Nevin. Itu kekuatan wartawan. Iya, kekuatan. Tapi saya pikir bukan semua wartawan bisa melakukan trik-trik yang seperti Pak Yakob bilang tadi harus ya. punya bakat. Iya, betul. Saya setuju sekali. Jadi ya, Pak Pak Mikael bisa punya satu keunikan yang tadi saya sudah ceritakan. Semua kami ini adalah koresponden media nasional di Indonesia. Pak Otele Ote, HU, Justin Herman, Pak Ekspedito.
tidak ada satu wartawan pun yang di antara kami itu berani sumbernya itu disebutkan bahwa pretelin kepada di Jakarta Post seperti Pak Yakob lakukan. Tapi Pak Yakob berani. Pak Yakob berani. Wartawan satu-satunya. Wartawan satu-satunya. Karena dia sumbernya sumber di Jakarta Post di pretelin. Nah, pretelin kepada di Jakarta Post itu kami tidak bisa lakukan. Nah, hanya keunikan dia sampai suatu ketika kami ke kantor gubernur, ada stafnya itu sudah mati, Pak Alvaro orang Tuala, sampai cap dia itu adalah pretelin. Pretelin, iya. Kamu pretelin. Nah, kamu pretelin. Tapi tidak benar kan? Dia tusuk-tusuk saja tuh. Kau pretelin, saya senyum saja. Kau ini, saya senyum dia. Tapi saya wartawan. Saya tenang-tenang saja. Saya tidak. Jadi itulah ketenangan Pak Yakob ini yang orang bilang apa? Ada juga lagu rohani, tenang-tenang menghanyut. Ya. Tenang mendayung. Ya, ya saya sering jalan dengan mikir itu mau saya supaya dia bisa belajar apa yang kita pakai yang baik, dia bisa belajar. Sekarang saya mikir kau bikin buku, nanti saya latih. Oke, itu juga. Karena kita sudah masuk pada topiknya bikin buku, karena di atas meja ini juga ada buku. Mungkin publik juga bisa lihat sendiri, ini buku di sini dengan judul Tanggung Jawab UN PBB terhadap pelecehan HAM. PBB gimana? PBB bertanggung jawab atas pemusnahan penduduk Timur. Ada saksi mata dari dalam. Oh, tapi kan judulnya Ya. The UN is responsible for human rights abuses in East Timor. Dan ini ditulis langsung oleh Pak Yakob Herin yang saat ini ada di sini. Jadi mungkin para wartawan anak-anak muda Timor Leste yang ingin mengakses buku ini mungkin bisa kontak langsung ke Bapak Yakob Herin. Dan Pak, sudah berapa buku yang diterbitkan selain dari ini? Mikir yang ngomong kan dia tahu profilnya. Jadi sudah tulis 11 buku. 11 buku. Yang satu yang tadi saya cerita tentang wanita di wilayah perang sudah selesai. Sudah selesai, tapi dalam waktu dekat ya diluncurkan. Dari semua buku ini ada 2 buku yang bagus. 3 buku. 3 wanita buku. di wilayah perang ini dan yang ini satu lagi. Yang satu itu geografi surga. Geografi surga. Wow. Jadi ada orang kami ada kelompok Yahudi, dia yang cerita dia yang sudah ke atas. Jadi di atas bagaimana. Kemarin saya sudah tulis sedikit di Harian Suara Timur. Kalau suara ini mau, ada pesan dari Yahweh tentang hidup di bumi ini. Kayaknya kita tidak akan habis kalau berbicara tentang buku ini. Mungkin kita harus khususkan acaranya untuk mengulik membahas tentang penulisan buku dari Pak Yakob Herin. Ngomong-ngomong tentang penerimaan penghargaan dari pemerintah Timor Leste yang udah diterima oleh Bapak Yakob Herin. Pernahkah terlintas dalam pikiran bahwa suatu hari saya akan menerima suatu penghargaan dari pemerintah Timor Leste dulu? Tidak. Dan pada akhirnya? Tidak, saya tidak pernah berpikir. Hanya saya sering kirim opini di Mikel muat. Banyak suster-suster saya kasih, Bapak ini tulis di sana Timur terus. Mereka kasih uang, tidak, ini kita sumbang pemikiran. Sebenarnya. Saya tidak punya pikir. Di 2 hari, mungkin tanggal 14 gitu, itu Pak Sergio telepon saya pagi-pagi, Pak Jakob, saya dipanggil oleh istana sebentar ke sana, tapi mereka sebut ada Bapak nama. Saya bilang ke sana saja, dia ke sana, dia pulang, dia bilang Pak Yakob mereka kasih undangan untuk Bapak datang,
tanggal 19 mau diberi penghargaan. Saya bilang kalau begitu kirim undangan. Foto kirim undangan, saya langsung kirim ke Ferik Wan di sekolah. Ferik Wan bilang, pertama saya telepon dia bilang, minta itu undangan. Saya Ferik undangan, terus dia bilang, kalau begitu pergi ambil uang sudah. Baik, saya ambil uang. Saya pulang ambil uang, saya punya uang besar tuh, anak besar di Bali. No, kau beli tiket untuk tanya tiket untuk bapak, nanti bapak kirim uang. Dia bilang apa? Nanti saya beli bapak. Jadi dia beli tiket di Kupang 650, tanggal 16 jam 1 saya tiba di Kupang, tanggal 17 pagi jam 7 saya sudah di dalam bis, jam 7 tepat roda itu mobil Babadok itu bergerak dan lagu Timur mulai keluar. Kami sampai sini jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya. Sampai di sini nginap di siapa? Di Pak Sergio punya rumah. Pak Sergio Di siapa? Hotel Timur. Penginap Pak Sergio jemput langsung ke Hotel Timur. Oke, Hotel Timur. Oh, nginapnya di Hotel Timur. Hotel Timur. Pemerintah yang bayar. Oh, jadi pemerintah ini. Estado yang Iya, bayar. ya, betul sekali. Karena diundang oleh pemerintah, betul sekali. Nah, Ibu, Pak Suna ini sampai di imigrasi Timur atau Batu Gede. Ya, betul. Betul gitu. Dia kan saya kan tembaris terlambat 2 hari belum bayar $150. Nah, jadi dia bilang nanti bapak datang lagi bawa $150 atau uang Indonesia 1,5 juta. Jadi saya pegang 1,5 juta kasih dia bilang itu tidak pakai, harus dolar. Ya. Bapak tidak boleh masuk, keluar. Nah dia begitu saya bilang, tuh, presiden maka undang, ini surat. Dia lihat siapa dia lari masuk, kasih tahu polisi di dalam. Cepat. Panggil itu sopir, tunggu bapak dulu. Saya bikin surat semua. Ini tamu negara loh. Suruh lewat tuh. Saat nanti di sana dapat dolar baru datang bayar aja. Iya, betul sekali. Rasanya gimana setelah mendapatkan penghargaan? Itu yang tak pernah sebenarnya disangka-sangka. waktu saya dapat penghargaan itu pas Pak Ramos kasih sudah pegang tangan saya hampir mau bilang, sebenarnya bapak saya tidak pantas. Yang pantas itu orang yang keluarga yang anak-anaknya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Ada orang yang cacat seumur hidup, mereka itu yang pantas dikasih. Sebenarnya saya tidak pantas, tapi yang pemerintah sudah panggil kita terima. Iya. Apa adanya, baik buruk kita terima, kan itu pemerintah memberi penghargaan. Terus ini saya lapor verifan, saya sudah kirim Mikel yang foto kasih. Terus besok apel bendera. Besoknya dia tanya, sudah pergi apel? Saya bilang, saya bangun dengan Pak Sergio tidur bangun terlambat, tidak apel. Bodoh sekali, kamu 1 tahun 1 kali. Saya bilang, tidak, mereka bilang kami yang terima penghargaan tahun depan bisa ikut. Saya tiba begitu. Akhirnya dia tidak marah-marah. Tetap malah. Tapi yang sangat pantas itu mereka yang mati-mati. Karena di dalam buku saya tulis, PBB secara hukum internasional harus memberi ganti rugi kepada orang yang sudah meninggal, orang-orang cacat yang diwakili oleh pengacara untuk kirim surat ke PBB. Saya bilang sama Sergio, di PBB itu ada pastor Katolik yang duduk di PBB, dia ajar saya kalau mau suruh Timur mau minta ganti rugi, suruh mereka punya orang tua minta pengacara kirim ke PBB, nanti bapak ke saya. Oh, jadi emang begitu. Kalau ada keluarga yang mati, pun keluarga, lapor ke pengacara bahwa saya tuntut ganti rugi sekian $. Itu yang korban tahun 99 atau dari semuanya dalam perang dari 75 sampai 99. Nah, jadi silakan usul ke PBB. Ada hukum internasional, ada di dalam. Iya, kalau kakak laki-laki saya. Kan saja kirim ke saya. Sapu HP kan sudah tahu. Minta pengacara sudah saya kirim ke saya ke PBB. Oh, gitu. Kan pastor jaga di sana. Oh, tapi kakak saya meninggal ini di 12 November masakre Santa Cruz itu. Nama siapa? Manuel dos Santos. Saya saksi di Santa Cruz. Oh iya. Saya tidak cerita, saya satu-satunya saksi.
Diceritakan dong gimana waktu itu ketika menyaksikan sendiri apa yang terjadi di Jadi Santa begini, Cruz. Ibu, saya dipanggil oleh Jenderal Jailani, timnya Soeharto. Mm-mm. Pak Mario suruh ya ajudannya, bukan lo satu lagi. Antoni. Ya, Antoni, Pak Jako. Jenderal Bulu. Jenderal siapa? Itu Jailani yang Soeharto punya. Pak Mario suruh kamu menghadap saya. Tapi Pak Mario bilang, lah boleh kuliah semua. Pokoknya ada titiknya. Mhm. Oh baik, HHT nih. Sebenarnya, kau pulang sudah. Jangan lama-lama, nanti mereka lihat kau di sini. Dia pulang. Terus saya pergi. Nanti di sana, ya, Antoni ya. Nanti di sana kalau sirahemu kasih minum makan jangan makan. Mhm. Sebelah obat. Saya ke sana. Tapi saya malamnya sudah menang siapa? Clementino. Pak Clementino Amaral. Clementino Amaral. Dia di DPR. Iya. Semalam saya sudah kuliah semua, saya cerita dengan Ben Marensai, orang Flores. Saya cerita semua. Itu cerita yang habis. Terus lagi jalan mah duduk. Itu ada tentara 2 orang yang jaga di Santa Cruz. Itu ada lihat saya. Mereka udah duduk dekat. Duduk seperti di kain. Begini Pak, ditanya, kenapa Bapak bisa tahu? Oh saya ini menurut orang gereja bilang saya joker merah. Karena saya baik sama militer, gereja, estado dengan orang-orang yang militer bilang mereka punya musuh itu. Kami baik-baik, maka sama-sama cerita. Jadi semua mereka mau rapat, panggil saya, oh Pak Jakob Mai, saya datang dengan. Jadi pas itu hari H itu sebenarnya bakar lilin, mereka hanya pergi misa habis, pergi bakar lilin, tapi sampai di Kodim itu ada tentara yang mau lawan mereka, mungkin cari gara-gara, akhirnya mereka ambil itu pisau sangkur itu, balas tikam, kena sedikit, tapi tidak mati, mereka bilang mati, akhirnya mereka pergilah ke Santa Cruz itu. Kami cari di hutan pada kau di kota, mereka bilang gitu. Terus mereka tembak, dari jarak 2 meter saya lihat, saya menyaksikan drama. Emang Pak Yakob sudah tahu bahwa pada saat itu harus terjadi seperti ini? Ya, feeling saya ada karena apa? Itu militer dari feeling saya. Akhirnya Pak Yakob tunggu di Santa Cruz. 4:30 sudah mandi saya. Saya itu jam 5 itu 5:30 saya sudah Santa Cruz. Wow. Nah, saya menanti itu dan mereka bilang jumlah banyak. Itu mereka hanya 1.500 orang, sedikit saja. Dari seminari itu mungkin tidak sampai 100, sedikit. Mereka bilang sedikit. Yang banyak itu mahu mereka itu. Mereka punya orang yang mereka lepaskan 40 orang itu. Nah, itu mahu semua. Itu bukan orang yang kita yang demo. Oh, memang itu memang betul-betul pelanggaran HAM ya dari militer Indonesia terhadap warga. Tapi waktu itu Bapak Senana hadir. Saya lihat. Dia juga mengaku deh, saya bilang, Bapak saya kan saksi yang kami wawancara. Dia bilang saya ada. Bapak Senana ada? Saya lihat, tapi kan saya tidak tulis. Nah, saya kan ya, saya bukan bodoh. Mana yang bisa tulis, mana yang tidak boleh. Betul. Ya. Betul, bisa memilih ya, bisa. Mana yang ada. Jenderal itu begini Ibu, sudah omong habis. Sampai di mata itu dia tanya, berhenti sudah. Itu mata berapa? Oh, saya tidak tahu. Katanya kamu sana. Bapak itu mengerti ke tidak? Saya balik dia. Kalau saya hitung mati berapa, saya sudah mati. Ini hanya kata-kata bisa melawan dia. Betul. Akhirnya dia bilang, kalau begitu saudara Yakobus Jatihering punya informasi saya tidak lapor ke Soeharto. Saya bilang konformi itu untuk klaim itu. Oh, pakai bahasa. Terserah bahwa mau pakai, terima kasih tidak pakai itu. Tapi Bapak ingat saya sudah mematuhi hukum Indonesia. Bapak panggil saya datang. Saya sudah cerita. Saya pulang langsung di Mario Kras Club. Antoni sudah jaga saya di bawah hotel. Saya pulang langsung sana. Tapi kalau Ibu mau cerita bisa baca buku. Banyak, matinya berapa? Iya, kalau buku tentang penulisan buku sendiri itu ada berapa bahasa yang dipakai? Bahasa Indonesia, bahasa Tetun Portugis, bahasa Inggris mungkin? Hanya satu yang mereka sudah edit bahasa Inggris itu dari kantor berita Amerika karena itu sangat sensitif yang kita tulis tentang mati-mati itu.
Oh gitu. Jadi apa mereka bilang ini biar kami taruh di kantor pusat untuk sejarah. Berarti ada juga ini penulisan buku tentang kisah-kisah di Santa Cruz. Nah itu ada ini. Ada di sini semua. Kalau ibu mau baca lengkap saya kirim digitalnya. Oke, boleh. Di presiden. Ini sekali. Di presiden itu siapa? Ibu Ya. itu. Di Pak Presiden punya kantor ibu itu. Siska. Ibu Siska saya keluar dia bilang Bapak kenapa Bapak tidak kasih buku sama saya? Bilang buku hanya satu kami sudah kasih ke Bapak Ekspediter mau kasih Bapak Senanan. Tapi kalau sekarang ibu minta digitalnya saya kirim sekarang. Iya digital. Ada sekarang. Supaya menambah juga wawasan saya. Dan satu lagi sih masih ada 2-3 pertanyaan. Menjadi seorang wartawan itu apa yang harus dimiliki? Seperti Pak Yakob Hering, kalau saya sendiri mungkin nggak tahu lah, apalagi wartawan medan perang loh. Mungkin udah lama tertangkap, udah lama mati. Ya tapi saya percaya bahwa mati dan hidup itu adalah milik Tuhan. Tidak ada yang dapat. Jadi begini Ibu, pertama kalau menjadi wartawan yang baik tidak boleh cerita semua yang Anda ketemu. Kalau memang hari ini mereka bilang begini, Ibu harus cari jalan ke tempat lain, tidak boleh jalan di situ lagi, harus ke tempat lain. Terus kedua, Ibu harus tenang, memikirkan besok saya mau tulis apa. Tidak boleh ada catatan kalau di wilayah perang. Kalau ada catatan dia lihat Ibu pun catat, oh besok dia ke sana. Aduh. Dan selalu hati-hati. Kewaspadaan itu kalau mereka bilang 100%, mungkin saya 200%. Wow. Kan dalam situasi perang. Semua orang bisa curiga, kecuali mikir saya tidak curiga. Betul. Betul sekali. Ibu Salbina itu tadi sama omongan nih. Saya punya komputer yang sekarang masih ada di rumah. Ibu ketik di rumah saya. Masih bujang. Kamu udah pulang libur mana? Dan Bapak saya ketik, saya. Dia ketik, saya bilang ketik. Saya ketik, saya istirahat. Ya, saya istirahat. Namanya kita solidaritas, kita watak. Betul. Tidak ada pakai begini-begini. Ya. Betul. Kalau Pak Michael sendiri gimana? Jadi ada kekuatan saya kenapa sampai hari ini menjadi terus mencintai profesi ini. Itu karena itu merupakan satu panggilan. Satu panggilan yang saya jalankan sejak selama 35 tahun di Timur Timur sekarang Timur Leste. Ya. Dan selama 35 tahun itu banyak liku-liku dalam perjalanan sebagai wartawan, banyak tantangan. Ya. Tapi karena semangat dan kepercayaan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap melindungi apapun tantangan yang kita hadapi itu tetap kita jalani apa yang kita lakukan itu. Iya. Ya. Jadi kita sebagai wartawan itu tadi saya katakan bahwa menjalankan 4 fungsi. Fungsi pertama itu kita memberikan informasi tentang apa saja, memberikan informasi kepada siapa saja, kepada publik di seluruh dunia. Yang kedua, tapi informasi yang harus dipegang kebenarannya. Ya, yang kedua kita wartawan itu adalah guru sebenarnya, mendidik orang, edukasi, kita edukaema. Saya edukador. Ya, saya edukador. Melalui tulisan-tulisan kita bisa merubah mentalitas orang. Orang yang tadinya mungkin kacau-kacau, karena dia baca ada hal-hal yang bisa dia petik dari situ, bisa merubah dia punya pola pikir, cara berpikir dia. Cara berpikir dia. Lalu yang ketiga itu adalah menghibur. Dari berita-berita itu ada berita-berita yang kalau kita bahasa bilang soft news, berita-berita ringan yang bisa menghibur orang. Jadi orang baca itu kadang-kadang kalau orang baca berita-berita kita tentang perang itu ada tegang gitu lah. Ya, betul, ada tembak mati sekian. Tapi kita ada tulis juga tentang berita-berita ringan yang bisa menghibur orang, menghibur pembaca kita. Yang keempat itu adalah kita fungsi menjalankan kontrol sosial. Kita melakukan kontrol sosial, wartawan itu kan menjadi jembatan untuk pemerintah dan masyarakat. Jadi kita itu sebagai jembatan dan masyarakat membutuhkan ini apa, bagaimana
itulah kita yang menjadi jembatan. Dan wartawan itu harus menjaga netralitas, netral. Karena ini kami sudah teruji sebagai wartawan yang di zaman pendudukan Indonesia, kami harus zaman tidak enaknya. Kami harus berada di dua kelompok yang punya beda politiknya. Satu mau merdeka, satunya mau terus melanjutkan integrasi. Ya. Jadi kita tidak, kalau kita memihak salah satu pihak, itu adalah ancaman bagi kita sendiri. Betul. Nah, karena itu hidup kita tidak tenang. Dan balance informasinya itu nggak ada lagi. Ya, karena itu kita bagaimana caranya supaya berita itu balance, seimbang. Iya. Nah, itu yang saya miliki sampai saat ini. Iya, kalau Pak Yaakob sendiri dari observasi Pak Yaakob tentang media di Timor Leste, pemberitaan media-media Timor Leste itu seperti apa sih? Begini Ibu, ini bagus. Kemarin saya hampir mau ngomong Bapak Senar hanya tanya satu kali tentang generasi regenerasi. Nah, tapi yang saya tulis di mereka punya koran itu bagaimana menguasai teknologi. Terus ini Ibu di televisi. Iya. Ibu, mengapa Kompas itu kuat? Saya tiap hari kalau Ibu nonton film, nonton film, kalau saya sudah datang mereka kasih mati, suruh buka Kompas karena itu saya mau nonton. Jadi itu mengapa Kompas itu kuat? Itu dia punya berita itu dia tulis orang yang sukses. Menjadi pelajaran orang lain. Jangan yang leader-leader itu tadi itu tanya itu jual apa jeruk di jalan ke anak berapa, sekolah berapa, itu Ibu tulis itu, Ibu punya TV ini orang cari. Terus tulis lagi, ya, tulis juga leader. Tapi juga ada tanya dengan dia, kamu sudah tua jangan pegang terus, kasih orang lain regenerasi. Tapi yang sangat penting menguasai teknologi. Betul. Ini sebenarnya demikian mereka punya koran. Ini saya yang kasih tahu, itu dari orang Yahudi. Jadi kalau mau menguasai itu dunia ini, pertama harus ada orang yang meneliti orang punya ini tingkat kepintaran itu dari bayi sejak lahir. Dia umur berapa, dites lagi, terus mereka itu dikumpulkan dalam satu sekolah, terus mereka itu yang menjadi pemimpin bangsa. Karena mereka itu adalah jenius. Kalian sekarang kan, dia berjasa, beda, berjasa dan jenius. Betul. Ya, dia berjasa. Jadi, itu kalau Ibu bicara di televisi, orang akan cari Ibu penting. Saya mempelajari, ini di lemari penuh itu PS Amerika punya apa itu penuh, buku tebal-tebal itu. Itu anak saya, kalau saya lihat kalau dia sudah tanda tangan, berarti dia sudah baca hadis. Ya, anak saya sekarang kuliah di Kupang, tahun depan dia mau susun skripsi. Kami 2000, dia mau susun tentang sejarah gerejanya Keuskupan Mamere. Saya protes. Kalau mau tulis orang Solor ini, orang Katolik pertama datang dari Portugis di Solo, datang ke Timur sampai Timur sekarang banyak. Jadi kau tulis sejarah gereja dari Solo ke Timur, dia tidak mau, dia melawan. Saya bilang tidak, saya bawa buku tebal, ini sejarah gereja. Bahasa Portugis juga ada. Saya dapat buku satu dari Belanda, Portugis tulis abad ke-17, Portugis in Solor in Timor. Saya baca buku itu yang saya bisa mengerti bahasa Portugis, karena buku itu bahasa Portugis yang mudah. Oh, berarti Pak Yaakob juga bisa bahasa Portugis dong? Sedikit, ituan. Sedikit, Ya. ituan. Me comprende dia. Ituan. Iya, tips untuk para wartawan-wartawan muda yang saat ini lagi naik daun. Tapi jujur saja sih, sesuai dengan yang kita lakukan setiap hari, dan sebagai seorang editor kan kita melihat berita-berita yang masuk, dan kita kebanyakan hanya masuk di berita hard news saja, maksudnya straight news udahlah, tapi yang apa ya, berita berita investigasi, dan juga feature news juga
masih kurang sekali. Mungkin Bapak Yakub sendiri ada tips yang bisa memotivasi atau gimana ya, bisa mengajari mereka supaya untuk menjadi wartawan yang lebih profesional dalam bidang kita itu harus lakukan ini. Itu siapa yang memenangkan Presiden Amerika sekarang? Itu pastor. Jadi presiden itu dia kan lawannya itu orang Protestan. Nah, dia ini kan orang Republik. Orang Republik itu partai orang Katolik punya di Amerika. Ya orang fanatik. Jadi dia ini orang sudah hantam dia terus di koran. Ya. Ini pastor pergi ke dia. Kau harus omong begini-begini. Punya pastor itu bikin televisi satu tiap hari kampanye dia dan dia menang. Dan cerita kebaikan. Biar mereka bilang dia jadi, tapi cerita kebaikan orang itu sangat penting. Sampai kalau ibu memfoto syuting orang, dia cerita sampai menangis. Itu menyentuh pemirsa. Itu kuncinya. Menggali itu kebaikan orang. Nah, ibu tulis, dia jual pisang tapi anaknya SMA. Saya tulis di Facebook itu, ada tetangga saya 40 tahun jual ikan. Saya tulis dia 40 tahun jual ikan, anaknya hanya dia, mamanya mati, kubur di gunung, di kebun, terus dia sendiri jual ikan tiap hari. Tapi di bawah, dia pun anak 2 sudah sarjana. Saya tulis, orang telepon saya. Bapak orang itu di mana? Itu di samping rumah saya. Datang. Kisah-kisah inspirasi. Ya, itu yang bagus. Oke. Ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana harapan Bapak Yakub dan mau Megi sendiri tentang media di Timor Leste, khususnya para wartawan? Karena kita tahu bahwa wartawan di Timor Leste itu kebanyakan itu masih yang usia-usia muda lah, orang-orang muda lah. Ya. Mikir dulu karena mikir lama. Iya. Jadi dari pengalaman kami yang mulai dari zaman tidak enak, zaman yang bukan digitalisasi, sekarang adik-adik wartawan ini hidup di zaman digital. Semuanya instan ya, semuanya jadi. Berita, kalau membuat berita itu bisa copy paste. Kalau zaman kami itu tidak. Tapi kami punya satu semangat yang memang luar biasa waktu itu, karena teknologi juga tidak maju seperti sekarang. Kami hanya menggunakan mesin ketik, tidak ada telepon, bisa kita menghubungi narasumber itu lewat dari telepon. Waktu itu kami bagaimana harus mendapatkan informasi itu, datang langsung bertemu face to face ya. Face to face. Jadi itu memang sesuatu yang sulit sekali. Karena itu tadi saya sudah bicara bahwa satu kekuatan itu adalah kita wartawan itu yang pertama netral. Ya, karena netral itu kami sudah teruji dengan netral. Karena dulu kami berada di 2 kelompok. Kelompok satu yang mau merdeka, kelompok satu integrasi. Dan kami tidak memihak salah satu dua kelompok ini. Jadi tidak ada komplain dari salah satu kelompok apabila kami menulis berita tentang mereka. Kesana enak, kesini enak. Ya. Ya. Lalu di zaman digitalisasi sekarang ini kan dunia ini semakin kecil karena informasi begitu lancar. Informasi itu tidak ada batas. Ya. Tidak ada batas ruang dan waktu. Tidak ada batas. Kalau kita manusia masuk ke satu negara itu harus ada dokumen, paspor, tapi informasi tidak. Apa saja yang terjadi 5 menit yang lalu di Amerika, semua dunia sudah tahu. Sudah akses ya. Tapi sebagai wartawan tidak begitu saja percaya kepada informasi-informasi yang keluar di medsos. Harus mengkaji kembali. Harus mengkaji kembali dan check and recheck, check again. Itu yang penting. Faktanya. Iya. Ya. Itu yang harus dipegang. Iya. Kalau Pak Yakub sendiri. Berita itu baik Ibu, cepat dan tepat. Terus wartawan itu bahasa itu orang sombong itu bilang harus rendah hati. Ya.
Ya. Itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Biar kau benar, tetap rendah hati, tenang, dan itu orang akan hormat kau, mencari. Terus ibu, itu wartawan Amerika itu udah telepon saya, Jacob, kita harus bikin berita supaya orang pulang kerja melihat kita punya hasil ada di televisi. Jadi Anda punya tugas dari timur, tiap hari Anda tulis terus, mereka pulang, mereka lihat televisi. Oh, timur. Ibu punya berita televisi, ibu yang bagus mereka lihat. Karena yang ditulis itu kan hanya tulis, tidak ada lihat muka. Dan itu ibu mesti tanya mereka yang sedih-sedih supaya dia muka mau menangis, dia susah. Itu orang melihat, televisinya dia Tersentuh ya. Ya. Yang tersentuh. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin masih mau tambah sedikit, tambah informasi sebelum kita tutup. Iya. Ada tambahan informasi lagi? Wah, jadi pesan sebagai wartawan yang sudah lama ya bergerak di dunia kewartawanan selama 35 tahun. 35 tahun loh, bukan waktu yang sedikit. 35 tahun. Sejak 88 sampai sekarang tetap menjadi wartawan, dan kalau sebagai wartawan itu tetap menjadi wartawan sampai mati. Ya, saya terinspirasi dengan wartawan Kompas yang namanya Tresnio. Dia punya buku, dia adalah wartawan perang. Dia meliput perang di mana-mana, di Afghanistan, di Kongo, di Vietnam. Dia adalah salah satu wartawan. Dia perempuan. Dia perempuan. Tresnio adalah seorang perempuan. Dia menjelajahi dunia, meliput dari negara-negara konflik. Dan saat dia berada di Amerika, dia sakit, dia masuk ke rumah sakit. Detik-detik napasnya habis, dia masih mengirimkan berita, laporan ke Kompas. Itu yang saya pegang, dan saya terinspirasi bahwa saya adalah wartawan yang sebagai penulis sampai mati. Ya, sampai saat ini juga saya masih tetap menulis, walaupun saya sebagai editor dan sekarang sebagai redaktor. Ya, saya tetap menulis. Tetap turun ke lapangan. Ya mungkin ada moto Pak Mikesana, mungkin ada moto khusus. Iya, motonya itu karena saya kalau tidak menulis itu sakit. Ya, karena menulis itu sakit. Ya, setiap hari itu harus menulis, karena di koran kami itu ada kolom yang naran aktividade. Jadi kalau saya tidak bikin berita, saya satu hari itu harus bikin tulisan, ya biar di naran aktividade juga tidak apa-apa. Yang penting ada tulisan saya ada di situ. Ada soft news di situ. Ada soft news di situ. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman saya, kalau mau menjadi wartawan itu wartawan sampai mati. Itu baru wartawan. Walaupun Anda sudah menduduki salah satu jabatan di media, Anda tetap wartawan. Ya, jiwa kewartawanan itu tetap, dan Anda tetap menulis seperti Pak Yakob ini. Walaupun dia tidak. Ya mungkin Pak Mikel sendiri juga punya niat atau punya rencana ke depannya mau menulis sebuah buku? Ya, saya rencana itu sudah ada. Saya mau menulis juga tentang biografi saya selama 35 tahun menjadi wartawan di Timur. 3 dekade ya. 3 dekade dari zaman Indonesia, zaman UNTAD, zaman kemerdekaan. Dan banyak pengalaman itu saya akan ungkapkan dalam buku saya itu. Ya, tapi masih dalam rencana ya. Tapi saya akan tulis. Semoga suatu hari bisa terwujud ya, seperti Pak Yakob ya. Ada wartawan muda eksplorator, Belero, Arita Pire, dia datang ke saya. Om, nanti saya ke rumah. Dia datang. Saya sebentar ketik, tapi buku-buku saya di meja itu banyak. Saya tanya, kira-kira perlu apa? Dia bilang, saya mau profil Om. Profil tentang apa? Tentang Om, jadi wartawan. Saya bilang begini, mungkin Anda keliru. Dia duduk di sana, mungkin Anda keliru. Kenapa saya keliru? Begini, saya kan wartawan. Sudah 10 tahun. Kalau saya mau puji diri sendiri, kan saya tulis sendiri. Kenapa harus orang lain tulis? Saya bilang jangan, kalau ditulis orang-orang koperasi,
nanti kau tulis puji-puji dia kasih kau uang banyak kan tidak perlu iklan. Dia pulang tulis, akhirnya orang kasih dia kredit, bangun rumah. Kalau kita mau tulis diri sendiri bisa, tapi untuk apa? Ya, tangkap. Poinnya tangkap. Dia mau ngomong sesuatu bukan tambah kepalanya, tapi dia kasih perumpamaan, dia kasih cerita. Betul ya. Jadi kemarin tuh di Dewan Pers itu Bapak satu itu siapa yang baju putih? Abriko. Dia bilang Oh, Alberico. Bapak apa ada perlu kita penelitian. Iya betul sekali. Saya tidak jawab, saya bilang, ya, bisa juga tapi meminta mereka kerja bagaimana yang baik. Yang paling bagus itu Ibu suruh dia wartawan baru, pergi tulis berita, dia datang tulis terus. Ibu edit habis, saya suruh dia pegang. Dia pun asli dengan yang edit. Nanti dia belajar dia. Iya betul. Ya. Saya sering lakukan itu. Saya lakukan supaya dia ada perubahan. Ya. Karena kalau tidak, tapi ada juga wartawan yang Berat ya. berat. Ya, mungkin bukan panggilan. Iya. Saya sudah 2 kali kalau Kompas mau terima wartawan dari Flores, mereka minta saya rekomendasi. Oh iya. Saya juga tidak tahu kenapa. Pemhasil dari Lopus datang bilang, dulu saya rekomendasi, sekarang J. Saya tanya, saya kasih sampai. Saya telepon Budiman belum, ya kami suruh. Baik tidak? Saya lihat orang, kalau orang baik, tanda tangan, kasih selamat. Dengan kami lulus kah tidak? Lama saja, lulus itu urusan mereka bukan urusan saya. Betul sekali, betul. Tergantung dari Anda. Tapi kita di belakang tolong, tapi yang saya mau omong ini penutup. Iya. Ya, terima kasih kepada pemerintah Republik Demokrasi Timor Leste. Nah, terima kasih banyak telah memberi saya medali, penghargaan medali merit. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa sebagai penghargaan terhadap karya saya, tetapi dengan penghargaan itu menambah semangat saya dan akan terus menyumbang tulisan atau menyumbang apa kepada Timur Timur sampai mati. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Yaakob. Terima kasih juga Maun Meki yang sudah rela 2 kali ya, dan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terutama untuk Pak Yaakob dari jauh-jauh. Beliau datang memberikan waktu kepada kita, kami mengundang beliau datang ke tempat kami untuk men-share pengalaman beliau selama bertahun-tahun, dari udah berapa tahun ya Pak? Berarti 35 tahun ya, seperti Pak Mikael ya. Iya. 35 tahun bukan waktu yang sedikit, tapi juga ada beberapa karya yang sudah beliau curahkan, pengalaman beliau, dan juga pengalaman tentang apa yang beliau saksikan yang terjadi di depan dia. Beliau curahkan semuanya di dalam buku, dan sudah ada 11 buku yang telah ditulis oleh Pak Yaakob Herin, dan dalam waktu dekat juga akan diluncurkan buku baru lagi ya Pak, dengan judul Perempuan di Medan Perang. Iya. Oh itu yang nextnya lagi. Aduh. Nanti saya minta linknya Pak. Ya, digitalnya, saya minta itu. Karena begini, kadang saya juga bingung, saya juga ada niat sih orang lain bisa nulis buku itu seperti apa sih, tapi belum ketemu aja orangnya. Tapi ternyata saya ketemu Pak Yaakob, dan mungkin kedepannya saya bisa sharing-sharing, beliau bisa kasih masukan-masukan, tips-tips
awal mulai itu gimana sih menulis sebuah buku itu. Ya. Terima kasih Pak sekali lagi, terima kasih Mau Meki yang sudah sharing pengalaman mereka dan terima kasih. Ya. Diat Maluk Harian Television Timur Pas, ada Nemetene Dadalia, iha programa Benaka spesial, hoitene Benaka Nairua, jornalista senior Nairua, nebe fahe sernya experiência, konaba saida makasira halo, saida makasira contribuição, ba iha processo luta, libertação nacional, Liliu, mesmo que será em momento neba será só situação que é difícil, situação ida que ameaça, situação que toba para o militar Indonesia cair sira, sulan sira, ameaça sira, paku sira, mas beda nela halakun sirnia espírito, la halakun sirnia vontade, atana fatina, hato olhalos, lihusi sirnia informação nebe ser hacker no ser hato ba iha nasan hot ya mundo ililiu ba jornalista senhor Jacob Herin nebe ninia informação quase nação las quase babe iha nação atus tolu maka acesso ninia informação kan ninia notícia nebe nia publica notícia husi Timor-Leste ninian tamane espera kata ho saida maka nya sharing ya momento idane belamos encoraja belamos motiva sai inspira fila fale ba jornalista Timor-Leste nebe maioria se jovem bele halotuir unsa maka bele sai jornalista ida ke profesional ida ke qualidade no jornalista ida ke hato lialos ba ya publiko e hamoto ko haulita zubalita ho kru nebe serviço ami hato agradecewain.